Bayangkan, setiap detiknya miliaran data rahasia melesat begitu saja di udara. Saldo rekening Anda, pesan pribadi, sampai rahasia negara sekalipun, semuanya mengalir bebas di jaringan publik yang sejujurnya gampang banget disadap. Terus pertanyaannya, kok bisa dunia digital kita nggak runtuh? Nah, jawabannya ada pada semacam dinding tak kasat mata yang kita panggil kriptografi modern. Tapi mari kita jujur sejenak, seberapa kokoh si dinding itu sebenarnya? Apakah rahasia kita benar-benar seaman itu? Atau jangan-jangan keamanan absolut itu cuma ilusi biar kita bisa tidur nyenyak? Mari kita bedah barang-barang realitas di balik enkripsi modern. Pernah kepikiran nggak? Apakah enkripsi ini cuma sekedar mitos? Sebenarnya, kalau dari sisi matematika, kriptografi yang kita pakai sekarang ini udah hampir sempurna. Alam semesta aja secara teori nggak punya cukup waktu buat ngebobolnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada satu celah raksasa di sini. Kriptografi itu kan ujung-ujungnya dijalankan sama manusia. Dan seperti yang bakal kita lihat di penjelasan kali ini, sentuhan tangan manusia itu sangat-sangat rentan. Di penjelasan kali ini, kita bakal ngelewatin 5 fase. Mulai dari mitos keamanan siber, membongkar mesin pengacak, memahami kunci rahasia, melihat langsung kelemahan manusia, dan terakhir kita bakal ngintip sedikit ancaman dari masa depan, ancaman kuantum. Yuk kita mulai. Bagian pertama, mitos keamanan siber. Kita lurusin dulu nih satu salah paham paling besar soal keamanan. Pakar kriptografi, Matthew D. Green, pernah bilang gini, dan ini dalam banget loh. Kriptografi dalam prakteknya sama rentannya terhadap kegagalan seperti aspek lain dari sistem keamanan. Sering banget teknisi mikir kalau enkripsi itu semacam tameng ajaib terus lepas tangan gitu aja. Padahal, rumus matematika yang dibilang tak tertembus itu kan tetap dieksekusi lewat software bikinan manusia. Disitulah medan pertempuran aslinya. Dan jujur aja, disitulah bencana seringkali berawal. Masuk ke bagian kedua, mesin pengacak. Kita langsung masuk ke ruang mesinnya nih, yaitu kriptografi simetris, tempat di mana data Anda benar-benar disembunyikan. Kalau ada satu konsep yang benar-benar nentuin hidup matinya data Anda, itu namanya entropi. Sederhananya, entropi itu tingkat keacakan atau ketidakpastian. Kriptografi modern itu mutlak bergantung pada keacakan murni. Kalau mesin pengacak ini pakai pola yang gampang ditebak, alias entropinya rendah, ya seluruh sistem bakal ambruk seketika. Tanpa keacakan yang kuat, mesin pengacak ini buat para peretas tuh cuma ibarat teka-teki anak-anak. Terus gimana sih cara mesin ini kerja? Ada 2 gaya utama di sini. Yang pertama ada block ciphers, kayak AES, yang memproses data dalam bongkahan-bongkahan raksasa sekaligus. Nah, yang kedua ada stream ciphers, kayak RC4, yang nyuntikin aliran bit acak ke data Anda secara terus-menerus, ibarat netesin air, bit demi bit. Dua-duanya punya fungsi masing-masing, tapi balik lagi, cara manusia milih dan pakai algoritma inilah yang kelak nentuin apakah datanya aman atau malah jadi bencana. Biar gampang bayanginnya, kita ambil contoh nyata aja ya. Tahu maskot Linux kan? Penguin gemuk bernama Tux. Nah, bayangkan Anda mau mengenkripsi gambar Tux ini pakai algoritma sekelas militer AES. Keren kan? Tapi, Anda salah pilih mode operasinya. Anda pakai mode Electronic Codebook atau ACB. Di mode ini, blok data yang bentuknya sama bakal dikasih hasil acak yang sama persis. Terus apa yang terjadi? Memang sih warna gambarnya berubah jadi piksel abu-abu yang acak, tapi siluet si Penguin Tux masih kelihatan jelas banget. Berarti polanya gagal disembunyikan dan enkripsi canggih Anda tadi sia-sia total. Tapi perlu diingat, nyembunyiin data aja itu nggak cukup. Kita juga butuh cara untuk memverifikasinya. Disinilah hash functions ambil peran. Ini tuh ibarat mesin pencetak sidik jari digital. File segede apapun kalau di-hash bakal diringkas jadi deretan karakter pendek yang panjangnya selalu tetap. Coba deh ubah 1 titik koma aja di dokumen aslinya, maka sidik jari hashnya bakal berubah total. Ini cara paling mutlak buat mastiin sebuah data itu asli tanpa kita harus tahu isi datanya. Kita lanjut ke bagian ketiga, kunci rahasia. Pertanyaannya, gimana caranya 2 orang asing di internet bisa tukeran rahasia tanpa pernah ketemu? Di enkripsi simetris tradisional, tantangannya itu mustahil banget. Gimana caranya kita ngirim kunci ke orang lain di ujung dunia tanpa kuncinya disadap di tengah jalan? Nah, solusinya adalah keajaiban yang namanya enkripsi asimetris. Anda nggak pakai satu kunci di sini, tapi sepasang. Bayangin Anda punya gembok terbuka yang Anda bagi-bagiin ke seluruh dunia. Ini namanya kunci publik. Siapa aja bebas masukin pesan dan nekan gembok itu sampai bunyi klik. Tapi cuma Anda seorang di seluruh jagat raya ini yang pegang kunci privat buat membukanya. Jenius kan? Dan tahu nggak sih, keajaiban asimetris ini tuh berdiri di atas satu pondasi matematika yang super simpel, masalah pemfaktoran. Ngaliin bilangan prima itu kan gampang banget, 3 kali 5 sama dengan 15.
Tapi coba kalau saya kasih Anda angka raksasa ratusan digit, terus saya minta Anda cari dua bilangan prima yang membentuknya, pusing kan? Ini tuh jalan satu arah. Kalau mau dibalik arahnya, superkomputer paling canggih di bumi aja butuh waktu jutaan tahun buat mecahinnya. Inilah pelindung utama algoritma kunci kayak RSA dan Diffie-Hellman. Matematikanya emang sempurna, cemerlang banget. Tapi ya, balik lagi ke dunia nyata. Ceritanya nggak seindah itu. Bagian keempat, titik lemah manusia. Di titik inilah struktur tak tertembus tadi bisa runtuh berkeping-keping. Ada banyak banget kesalahan yang sering kejadian, mulai dari sumber entropi yang buruk, pemakaian ulang nonce, serangan padding oracle, sampai masih pakai kunci warisan yang udah usang banget. Dan ingat, ini semua bukan karena dasar matematikanya yang salah. Ini murni error dari kitanya, manusianya. Sering banget ada pengembang software yang milih jalan pintas biar cepat selesai, tapi tanpa sadar mereka malah buka pintu belakang yang ngehancurin seluruh sistem keamanan dari dalam. Kita bedah sedikit ya satu bencana mematikan yang sering terjadi, namanya nonce reuse. Nonce ini tuh semacam angka acak yang diharamkan banget buat dipakai 2 kali dalam sebuah stream cipher. Tapi coba bayangin, ada programmer yang lagi malas. Terus dia pakai nonce yang sama untuk 2 pesan berbeda. Begitu peretasnya ada pesannya, mereka tinggal pakai operasi logika sederhana yang namanya XOR, dan boom, matematikanya saling membatalkan. Pesan rahasia yang tadinya dilindungi keamanan kelas militer, langsung telanjang bulat gitu aja. Cuma gara-gara satu jalan pintas, perlindungannya hancur total. Kesalahan manusia memang fatal dan bikin deg-degan. Tapi ada badai lain yang lebih horor dan rasanya kayak keluar dari film sci-fi. Bagian kelima, ancaman kuantum. Pernah dengar algoritma Shor? Ini nih mimpi buruk terbesarnya dunia cyber. Masih ingat sama masalah jalan satu arah matematika tadi yang butuh jutaan tahun buat dibongkar? Nah, di tahun 95, Peter Shor ngebuktiin kalau sebuah komputer kuantum itu bisa memecahkan masalah pemfaktoran tadi secara eksponensial lebih cepat. Artinya, buat mesin kuantum sejati nanti, ngejebol algoritma RSA itu nggak butuh lagi jutaan tahun. Bakal segampang anak kecil mecahin sandi Caesar dari zaman Romawi kuno. Ngeri kan? Sekarang kita ini ibarat lagi balapan sama waktu. Tahun 70-an kita nemu RSA. Tahun 95, Shor nemu cara buat ngehancurinnya. Dan hari ini, di dekade 20-an, dunia lagi lumayan panik. Lembaga-lembaga besar kayak NIST lagi lari kenceng banget buat nyiptain kriptografi pasca kuantum, yaitu algoritma-algoritma baru yang kebal terhadap gempuran komputer kuantum di masa depan. Jadi pertanyaan terbesarnya buat kita sekarang, keburu nggak ya kita memperbarui seluruh dunia digital kita sebelum mesin kuantum pertama benar-benar nyala dan ngejebol internet? Yang jelas, keamanan digital kita tuh bukan benteng mati yang abadi. Ini perlombaan senjata yang rapuh, yang terus-terusan berevolusi antara kejeniusan matematika, kecerobohan manusia, dan ancaman kiamat kuantum. Saran saya, tetaplah skeptis dan terus cari tahu. Karena di balik layar gadget yang lagi Anda tonton sekarang ini, pertempuran rahasia itu benar-benar masih berlangsung setiap detiknya.